Lebih lanjut, Lessenich menunjukkan bahwa mereka di dunia utara bekerja untuk mempertahankan status istimewa ini tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang dapat diprediksi. Masyarakat eksternalisasi mengacu pada proses di mana suatu masyarakat dengan tekun menciptakan luar, agar bisa menyalurkan berbagai beban yang diperlukan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Inilah satu-satunya cara masyarakat kita saat ini telah mampu berkembang dan mekar. Baik pekerja maupun lingkungan adalah objek eksploitasi. Hubungan antara kapitalisme sebagaimana yang diamalkan di negara-negara dunia utara dan pengorbanan dunia selatan mungkin dapat dirangkum dengan merujuk pada pendekatan sistem dunia dari sosiolog Amerika Immanuel Wallerstein. Menurut pandangan Wallerstein, kapitalisme bergantung pada perlawanan antara inti dan periferi. Tenaga kerja murah diekstraksi dari periferi yang dikenal sebagai dunia selatan, dan inti meningkatkan keuntungannya dengan menurunkan harga barang yang diproduksi oleh tenaga kerja itu. Pertukaran tenaga kerja yang tidak seimbang ini adalah yang menyebabkan pembangunan berlebihan negara-negara maju dan pembangunan kurangnya negara-negara berkembang, menurut Wallerstein. Namun, karena jangkauan global kapitalisme telah mencapai setiap sudut dunia, frontier baru untuk diperkosa dengan cara ini telah menghilang. Ruang digital adalah frontier terakhir dan terbaru kapitalisme hari ini. Proses pencarian keuntungan telah mencapai batas fisiknya. Penurunan keuntungan yang dihasilkan membuat pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal sulit, bahkan beberapa orang menyatakan bahwa ini menandai akhir kapitalisme. Tetapi apa yang ingin saya tunjukkan dalam bab ini adalah apa yang terjadi selanjutnya. Tenaga kerja manusia adalah objek eksploitasi yang paling menarik perhatian Wallerstein, tetapi ini hanya mengungkap satu sisi bagaimana kapitalisme bekerja. Sisi lain dari hal-hal itu adalah, tentu saja, lingkungan global. Objek eksploitasi kapitalisme bukan hanya tenaga kerja periferi tetapi juga lingkungan seluruh bumi. Sumber daya alam, energi, dan makanan semuanya dirampok dari dunia selatan melalui pertukaran yang tidak adil dengan negara-negara maju. Kapitalisme menggunakan manusia sebagai alat untuk mengakumulasi modal tetapi dapat memperoleh keuntungan dari alam dengan hanya merampas sumber dayanya secara langsung. Ini adalah salah satu pernyataan paling mendasar dari buku ini. Oleh karena itu, bisa diharapkan bahwa selama mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, sistem global seperti ini akan menempatkan lingkungan dunia dalam bahaya. Eksternalisasi beban lingkungan. Secara sederhana, jika kita memperluas teori Wallerstein, kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi inti telah membuat diperlukannya penjarahan sumber daya alam dari periferi sambil pada saat yang sama memindahkan biaya yang mendasarinya ke periferi juga. Mari kita lihat contoh minyak sawit, yang telah memainkan peran utama dalam menyumbang bayangan konsumsi makanan kita di seluruh dunia. Tidak hanya minyak sawit murah, tidak mudah teroksidasi, dan hal ini telah menyebabkan penggunaannya yang luas dalam makanan olahan, permen, dan makanan cepat saji. Ketika makan di luar, sulit untuk menemukan makanan tanpa minyak sawit. Minyak sawit diproduksi di Indonesia dan Malaysia. Luas lahan yang diperlukan untuk membudidayakan kelapa sawit yang digunakan untuk menghasilkan minyak sawit telah meningkat secara eksponensial sejak awal abad ini, menyebabkan deforestasi yang cepat ketika hutan hujan tropis ditebang untuk memberi ruang. Lonjakan tiba-tiba dalam produksi minyak sawit ini memengaruhi tidak hanya ekosistem hutan hujan tropis. Jenis pengembangan skala besar ini memiliki efek destruktif pada orang-orang yang bergantung pada hutan hujan untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Misalnya, pembersihan hutan hujan untuk memberi ruang kepada lahan pertanian telah menyebabkan erosi tanah, pupuk dan agrokimia mencemari sungai dan aliran, dan populasi ikan menurun. Orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dulu bergantung pada ikan di sungai untuk protein, dan tanpa itu, mereka terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk makanan olahan. Hal ini telah menyebabkan orang-orang di daerah tersebut terlibat dalam perdagangan ilegal spesies yang hampir punah, seperti harimau dan orang-utan, untuk mendapatkan uang. Dengan cara ini, gaya hidup murah dan nyaman dari inti didukung tidak hanya oleh eksploitasi tenaga kerja periferi tetapi juga oleh ekstraksi dan penghancuran sumber daya alam serta beban lingkungan yang menyertainya. Selain itu, kerusakan yang disebabkan oleh krisis lingkungan tidak dibagi secara adil oleh populasi global. Beban lingkungan yang terkait dengan produksi dan konsumsi makanan, energi, dan bahan mentah lainnya ditanggung oleh beberapa orang lebih dari yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Lessenich,
kritikus vokal dunia utara sebagai masyarakat eksternalisasi. Kondisi utama yang membuat gaya hidup makmur kita mungkin adalah penyaluran beban ini kepada orang dan sumber daya alam dari tempat yang jauh, sehingga biaya sebenarnya tidak pernah dibayar oleh konsumen akhir. Penolakan perbuatan salah dan balasan prokrastinasi. Gaya hidup imperial terus direproduksi ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari sementara kekerasan dalam mempertahankannya terjadi di tempat yang jauh dan, dengan demikian, dijadikan tidak terlihat. Kita mendengar kata-kata, krisis lingkungan, dan, seperti seorang Katolik yang membeli pengampunan dosa, kita membeli tas belanja yang dapat digunakan ulang atau kaos katun organik. Tetapi selalu ada versi baru dari tas ramah lingkungan ini dan kaos katun organik yang muncul di pasar. Terinspirasi oleh iklan, kita pergi dan membeli yang terbaru, dan kemudian yang terbaru setelah itu. Dan rasa puas dan pencapaian yang kita dapatkan dengan membeli bentuk pengampunan ini berarti kita tidak peduli dengan kekerasan terhadap orang dan lingkungan di tanah yang jauh yang terlibat dalam memproduksi tas yang dapat digunakan ulang atau kaos. Inilah artinya terjerat dalam greenwashing yang dirancang oleh kapital. Mereka yang tinggal di dunia utara tidak hanya terpaksa mengabaikan transfer biaya gaya hidup kita ke dunia selatan. Kita juga terpaksa menginternalisasi dalam tingkat ekstrim keinginan yang sangat besar akan keinginan hidup imperial yang murni. Kita tetap bertahan dengan ketidaktahuan yang menyenangkan dan takut untuk melihat kebenaran secara langsung. Aku tidak tahu, berkembang secara alami menjadi, aku tidak mau tahu. Tapi apakah kita tidak tahu pada dasarnya bahwa kehidupan nyaman kita dibayar oleh orang lain yang dipaksa hidup dalam kesengsaraan yang relatif? Kita hanya melihat ketidakadilan ini sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita, dan sehingga kita berpaling darinya. Kita tidak tahan untuk melihat kebenaran, jadi meskipun kita tahu bahwa kita adalah penyebab ketidakadilan, kita secara diam-diam ingin agar tatanan saat ini terus berlanjut. Inilah bagaimana gaya hidup imperial semakin tertanam dalam-dalam, dan respons kita terhadap krisis saat ini akhirnya ditunda untuk waktu yang akan datang yang tidak pernah datang. Dengan cara ini, setiap orang dari kita bersalah atas mempertahankan ketidakadilan. Tetapi balasan yang adil atas penundaan ini telah mulai meresap kembali ke inti. Apa negara maju lebih ramah lingkungan? Kesalahan Belanda. Sekali lagi, menunjukkan hal-hal ini bukanlah hal baru. Debat serupa pecah pada tahun 1970-an dan 80-an ketika masalah tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan masalah Utara Selatan muncul. Salah satu contohnya adalah yang disebut kesalahan Belanda. Gaya hidup yang dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di negara seperti Belanda menempatkan beban besar pada bumi. Namun, polusi udara dan air di negara tersebut relatif rendah. Sebaliknya, negara-negara di dunia selatan mengalami banyak masalah lingkungan, seperti polusi udara dan air, masalah pembuangan limbah, dan sebagainya, meskipun orang-orang di negara-negara ini hidup dengan gaya hidup yang relatif sederhana. Apa yang menghasilkan keadaan yang tampaknya bertentangan ini? Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah dengan menunjuk pada kemajuan teknologi. Teknologi yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi memungkinkan negara-negara maju untuk mengurangi dan membuang polutan yang merusak lingkungan. Tetapi merayakan pertumbuhan ekonomi negara maju untuk mengurangi polusi di negara-negara tersebut adalah inti dari kesalahan di sini, yang Nordhaus jatuh ke dalamnya, seperti yang terlihat di awal bab ini. Perbaikan lingkungan yang terjadi di negara-negara maju tidak hanya berasal dari kemajuan teknologi tetapi juga dari memindahkan sebagian besar produk sampingan negatif dari pengembangan ekonomi, ekstraksi sumber daya, pembuangan limbah, dan sejenisnya, keluar ke periferi yang diwakili oleh dunia selatan. Mengabaikan transfer internasional dari beban dampak lingkungan dan menganggap bahwa dunia utara telah menyelesaikan masalah lingkungan hanya melalui kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi adalah apa yang dikenal sebagai kesalahan Belanda. Antroposen dan kelelahan periferi. Salah satu cara untuk memahami antroposen, ketika aktivitas ekonomi manusia telah mencapai setiap sudut dunia, adalah sebagai era ketika periferi yang diperlukan untuk melakukan transfer penjarahan dan biaya efektif telah menghilang. Kapital selalu berusaha untuk mengekstrak segalanya, semua minyak, semua nutrisi dari tanah, semua logam langka, dan sebagainya, dari dunia. Ini dikenal sebagai ekstraktivisme, dan itu menempatkan beban besar pada bumi. Tetapi seperti yang dimulai dengan hilangnya frontier yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan dari tenaga kerja murah,
sumber daya alam yang tersedia secara murah di periferi juga mulai mencapai titik kelelahan, tidak lagi dapat menjalankan peran mereka sebagai tempat penyimpanan kerusakan lingkungan yang dipindahkan dan kekayaan yang dapat dirampas. Tidak peduli sebaik apa kapitalisme tampaknya berfungsi, akan selalu ada batasan pada sumber daya yang tersedia untuk eksploitasi. Hilangnya luar yang cukup untuk dieksternalisasikan menjadi periferi telah menghasilkan konsekuensi negatif dari penyebaran ekstraktivisme yang kembali ke rumah di dunia utara. Ini adalah masalah yang bahkan kekuatan kapital tidak bisa atasi. Kapitalis berjuang untuk peningkatan nilai yang tak terbatas, tetapi bumi tidak terbatas. Begitu periferi kelelahan, hal-hal tidak bisa lagi berfungsi seperti yang telah dilakukan sampai sekarang. Krisis akan dimulai. Inilah inti dari krisis yang mengganggu antroposen. Apakah ada contoh yang lebih baik dari ini daripada krisis perubahan iklim yang semakin cepat? Saat periferi kelelahan, bencana yang terkait dengan perubahan iklim, super badai, kebakaran hutan, dan sebagainya, menjadi semakin mencolok bahkan di dunia maju. Jadi pertanyaannya adalah, sekarang bahwa waktu telah pasti habis untuk mengatasi perubahan iklim, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Menyia-nyiakan waktu setelah berakhirnya Perang Dingin. Ada kutipan terkenal yang diatributkan kepada ekonom Kenneth E. Boulding yang bunyinya, siapapun yang percaya bahwa pertumbuhan eksponensial dapat terus berlanjut selamanya di dunia yang terbatas adalah orang gila, atau seorang ekonom. Setengah abad telah berlalu sejak dia mengucapkan itu, namun kita masih mengejar pertumbuhan ekonomi dengan tekun meskipun krisis iklim telah menjadi begitu parah atau seberapa banyak kerusakan yang kita sebabkan pada bumi. Inilah seberapa dalam cara berpikir yang bercorak ekonomi ini telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mungkin semua orang gila saat ini. Anak-anak, bagaimanapun, tetap waras. Dibutuhkan aktivis lingkungan muda Swedia, Greta Thunberg, untuk mengekspos hipokrisi dari langkah-langkah untuk melawan perubahan iklim yang dibayangkan oleh orang dewasa. Hanya berusia 15 tahun saat itu, siswa SMA ini, yang terkenal karena mogok sekolah untuk iklimnya, secara tajam mengkritik para politikus yang, dalam upaya untuk mendapatkan suara, hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi hijau yang abadi. Dia mengatakan ini selama pidato di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, COP24, pada tahun 2018. Poin Thunberg adalah bahwa selama kapitalisme memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya, masalah perubahan iklim tidak akan pernah terselesaikan. Dan memang, sulit untuk tidak setuju dengan penilaian ini. Pada akhirnya, masyarakat kapitalis menyia-nyiakan kesempatannya untuk melawan perubahan iklim selama 30 tahun penting setelah berakhirnya Perang Dingin, lebih memilih untuk berkonsentrasi pada mengejar peluang menghasilkan uang yang terbuka oleh globalisasi dan deregulasi pasar keuangan. Mengingat kembali ke tahun 1988, ilmuwan NASA James Hansen memberikan kesaksian di depan Kongres AS bahwa dia, 99% yakin bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Tahun itu juga melihat pembentukan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC, oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, dan Organisasi Meteorologi Dunia, WMO. Ada harapan bahwa perubahan iklim akan diselesaikan dengan perjanjian dan perjanjian internasional. Dan memang, jika solusi benar-benar mulai diterapkan saat itu dan emisi karbon dioksida mulai menurun bahkan pada kecepatan santai 3% per tahun, akan memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi peringatan Hansen ternyata tidak tepat waktu. Tembok Berlin runtuh segera setelah dia berbicara, membuka jalan bagi runtuhnya Uni Soviet, dan neoliberalisme bergaya Amerika menyebar ke seluruh dunia. Kapitalisme diberikan perbatasan baru untuk dieksploitasi dalam bentuk tenaga kerja murah dan pasar yang sekarang dapat diakses di bekas Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Ekspansi besar-besaran kegiatan ekonomi ini menghasilkan percepatan yang sama dalam konsumsi sumber daya. Sebagai contoh, hampir setengah dari total konsumsi bahan bakar fosil umat manusia sepanjang sejarah terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989. Artikel Nordhaus tentang perubahan iklim, dengan prediksi naifnya tentang seberapa banyak emisi karbon dioksida yang perlu dikurangi untuk melawannya, muncul sekitar waktu itu juga.